Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa liwalidina wa limu'allif hadzal kitab wa li jami'i hajatina al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu para jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita kembali bisa hadir untuk memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni menghamba kepadanya dengan mencoba untuk istiqomah, tunduk patuh kepadanya, mengikuti perintahnya dengan menjalankan sholat subuh, dan kita berusaha untuk tunduk kepadanya dengan taat kepadanya, mengikuti kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadikan kita hamba yang semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah dengan gigihnya memperjuangkan umatnya yang bisa kita rasakan sampai dengan saat ini, yakni dinul Islam. Selanjutnya mari awal ngaji kita fikih at-tathib pagi hari ini, tepatnya tanggal 27 bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11. Jadi bulan-bulan Hijriah ini kita awali bersama dengan berdoa kepada Allah dengan baca doa salatul Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu para jamaah, sebagaimana biasa mohon waktu beberapa menit. Kajian fikih at-tathib ini sebelum kita lanjutkan, biasa saya menyampaikan beberapa kabar terkini atau masalah yang kita hadapi di hari-hari ini, agar kita tidak sampai ketinggalan, agar kita tahu apa yang harus kita lakukan di hari dan di bulan ini. Karena kalau Ustadz Mukarram Alif Ibrahim, Ustadz Saiful Ulum itu
kan biasanya menyampaikan kajian yang beliau sampaikan atau kajian yang beliau perlu dikaji di saat itu, seperti Al-Hikam, seperti kajian tematik itu. Karena saya tinggal di sini sehingga saya tahu apa yang harus dihadapi, makanya saya sempatkan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan masjid. Nyatanya pertama, tadi saya sampaikan kita sudah hampir berada di ujung bulan Dzulqa'dah. Mantun niki berarti Dzulhijjah. Dzulqa'dah dan Dzulhijjah serta Muharram itu adalah 3 bulan yang termasuk bulan yang dimuliakan. Kalau bahasa Al-Qur'annya termasuk di antara Arba'atul Hurum. Makanya kalau orang Jawa, wong Jawa, bulan Dzulqa'dah niki bulan kanggo nyidekno awak nang Allah. Ngaten. Wekdal rumiyin kula tasih ngaji, tasih nyantri rumiyin. Lek ulan ngeten iki lek wong Jawa kan ngarani selo. Niku ulan gawe ngumbah keris. Ulan gawe ngumbah keris niku maksude ulan gawe nyidekno awak ten Allah. Lek guru kula ngakeh-ngakehno poso. Ngoten. Ngakeh-ngakehno poso. Guru-guru rumiyin lek paringi ijazah niku sing kathah niku ten gene bulan Dzulqa'dah. Kula tanggep ngene salah satu guru kula. Soale memang terkenal di pondok atau di mana kalau guru memberi ijazah itu biasanya yang sering itu di bulan ngeten iki Selo. Kula tangking napa? Beliau menyampaikan suksesnya ketika kau ngamalkan ini. Duka terus Yai Saiful nika muhizib nasor, muhizib nopo. Apa yang diamalkan di bulan Dzulqa'dah ini biasanya hampir sukses, mendekati 100%. Ngaten. Malah ini biasa lek kaji ngamalaken ngeten niku dibarengi poso. Lah poso nih biasanya ngeten niku posone Selasa, Rebo, Kamis. Nah, mbok menawi jenengan wonten sing biasa ngoten Selasa, Rebo, Kamis kanggo napa? Kanggo nebus ilmu yang akan kita dapat. Poso Selasa, Rebo, Kamis terus kanggo mungkasi dina Kemise. Dina Kemise biasanya ngeten niku le milio ngombe banyu sak ceguk apa mangan sak puluh. Kanggo napa? Kanggo buka. Ngeten. Kanggo buka, kanggo mbatalno poso. Niku riyadhah tiyang riyen. Mulane tiyang riyen niku subhanallah kadose ilmune niku ilmu mancep. Riyen lek enten lari badhe nyantri dikon poso dhisik lha kok nduk awakmu kok enek adahi ilmu. Adahi ilmu iku cek luwih tajam nangkep ilmu dipasani. Ngaten. Mulane tiyang-tiyang sepak nek kepingin anake sukses ya gelem poso. Soale apa? Kanggo ndokakno putra-putrane. Ngaten. Lah niki bulan Dzulqa'dah niki akhir bulan Dzulqa'dah niki sebenarnya satu di antara bulan yang dimuliakan. Mulane gak kanggo terus tambah ngaduh ten Allah mboten, tapi tambah gawe nyidek nang Allah. Ngaten. Niku. Nah, sekarang sudah tanggal 27 bulan Dzulqa'dah. Mau mendekati, mau masuk bulan Dzulhijjah atau bulan haji atau bulan besar. Nah, karena bulan Dzulqa'dah sudah lewat, ngeten mau lewat ini sudah mau habis. Yang ingin saya sampaikan tentang bulan haji yang berkenaan dengan apa yang dilakukan di bulan haji. Ngeten, kersane kula jenengan mboten ketinggalan. Kemarin ada jamaah yang tanya saya, Ustaz, niki enek sing ngabari kok
besar niki dikongkon poso mulai tanggal pinten niku? Tanggal 1 besar. Ngaten. Dadi besok Rebo niku. Besok Rebo niku lek mboten salah mulai masuk tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Sementara di kalender masjid niku sing enten tandane poso niku kan tanggal 8 dan 9 bulan Dzulhijjah. Ya, sing bener sing pundi? Ya kan. Sing bener sing pundi? Nah, kalau tanggal 8 dan 9 dasarnya hadisnya jelas. Ngaten. Lah lek sing tanggal mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah itu dalilnya dalil umum. Kalau jawab ngaten. Dalil umum niku napa? Satu, ada perintah Nabi gunakan untuk berpuasa di bulan-bulan yang haram. Ngaten niku dalile umum. Ngaten. Nah, kalau dalam Al-Qur'an ada walayalin asyr yang kemarin hari Jumat disampaikan sama Ustaz Samsul Ghufran. Itu satu pendapat mengatakan malam 10 itu adalah bulan Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada yang menyebutkan di tanggal 1 sampai 10 bulan Muharram. Ngaten. Terus sing bener ya napa? Monggo nderek pundi sing bener. Rek kepingin sing jelas sampean kangelan poso ya milih sing tarwiyah mek Arafah tanggal 8 dan 9 bulan Dzulhijjah. Ngaten. Nah, kok poso tanggal sisi loro akhirnya tanggal 8 9 gak poso. Palang milih tanggal 8 9. Utawa sing ngene, aku kok ya lek 8 9 iso poso. Utawa jek lek aku jek urip. Ngoten umpamane milih tanggal 1 mboten apa. Niate mulyakno bulan Muharram. Ngoten bulan-bulan yang haram, bulan yang mulia. Ngoten. Jadi puasa sunahnya yang ada yang jelas itu di tanggal 8 dan 9. Kemudian ada yang puasa yang diharamkan. Kapan? Puasa yang diharamkan adalah mulai tanggal 10-nya. Lek jenengan Mas Tani riyaya besar waktune penyembelihan hewan kurban. Niku haram poso sampai tanggal 13. Jadi insya Allah tanggal 10 bulan Dzulhijjah nanti jatuh pada hari Jumat. Ngaten, insya Allah jatuh pada hari Jumat. Maka sejak hari Jumat, Sabtu, Ahad dan Senin itu haram berpuasa. Karena di tanggal 10, 11, 12, 13 jenengan sing kepengin poso tengah bulan berarti posone oleh diskon tanggal 14 dan 15. Ngaten sing biasa puasa 3 hari niku. Ngaten walaupun ada yang menyebutkan bisa diganti di tanggal 16. Tapi itu pendapatnya enggak kuat. Ngaten. Jadi puasanya diharamkan di tanggal 10, 11, 12 dan 13. Kalau sampai akan sekilas mawon mungkin sing perlu ditanggetaken monggo. Lalu tentang takbir bagaimana? Takbir di hari raya Idul Adha itu jauh lebih lama waktunya daripada Idul Fitri. Nah Idul Adha mulai masuk di malam hari raya. Jadi cara maten malam Jumat. Ya, nek cara syar'i masuk hari Jumat itu berarti masuk maghrib. Ngaten, masuk maghrib di hari Kamis sore itu mulai takbir. Sampai kapan? Kalau Idul Adha sampai akhir terakhirnya itu selesai sholat asar di hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 13. Jadi kalau mau Sabtu, Ahad, Isnin, lah sampai Senin hari asar. Niko terakhir maos takbiran ini. Kapan dibaca? Boleh kapan saja. Disebutkan di dalam sejarah itu sahabat-sahabat sampai di pasar-pasar baca takbir. Gitu. Tapi yang diutamakan setiap selesai sholat
disunahkan untuk baca takbir, baik sholat jamaah maupun sholat sendiri. Ngaten takbir, sing jenengan arani takbiran niku. Nah, sing baca takbir niku. Dan nek jamaah nggih dipimpin imame. Karena jamaah imame lek mimpin ya aja suwi-suwi. Ngoten, soalnya apa? Makmumin duwe hajat macam-macam. Paling dibaleni ping 3 ping 4 ngaten mawon pun cukup. Ngaten gantian itu. Nah, pun untuk sholat Id bagaimana? Niki kula sampaikan. Di masjid kita sholat Idnya insya Allah pengurus mengadakan sholat Idul Adha seperti sholat Idul Fitri yang tahun ini. Jadi tetap jarak ngeten, aturannya tetap seperti kemarin. Insya Allah pengurus akan menyediakan kresek ngeten atau tas untuk bawa sandal jenengan, sehingga jenengan sholatnya tetap seperti di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, sandale digawa, ditekek untuk sanjinge, lek mantuk mangke karena kondisinya masih seperti ini. Mulane winginane kula mantun mandeg kunut nazilah. Niku karena banyaknya jamaah yang minta, wabah belum berakhir nih Ustaz. Ngoten Surabaya tambah nemen. Ngoten. Karena kita di lingkungan yang begini, monggo, tidak masalah, kayak mulai lagi. Ngoten. Karena apa? Karena kita berdoa. Rasulullah dulu sampai 1 bulan mulai kunut itu, baca kunut itu. Yang saya sampaikan dulu itu. Jadi kunut yang pertama itu Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah Rasulullah itu gelisah. Karena apa? Karena nunggu saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabatnya yang belum bisa hijrah ke Madinah. Gelisah. Di saat yang seperti itu kemudian Rasulullah mengajak kunut. Nah, itu kunut yang pertama. Nah, di dalam fikih akhirnya ketika ada masalah, ketika ada wabah, ketika ada problema gitu, ketika ada kekacauan bahkan di negara, maka disunahkan untuk kunut nazilah. Mulane kula jamale kunut nazilah ten mriki, walaupun tidak semua salat fardu. Ngaten. Untuk salat Id nanti kita laksanakan seperti itu. Jadi tetap seperti salat Idul Fitri kemarin. Dan insya Allah ibu-ibu tetap kita beri tempat di Serambi juga ada, kemudian sampai ke belakang, bapak-bapak di lantai 2, kemudian di ruang utama di kelas. Nah, aturan dalam salat Id jenengan yang sama dengan Idul Fitri tetap pakai baju yang terbagus. Bapak-bapak tetap pakai minyak wangi. Tetap pakai minyak wangi, kemudian berangkatnya lebih pagi daripada Idul Fitri. Karena Idul Adha itu ada kegiatan setelah sholat Id, makanya disunahkan lebih pagi memulainya. Yaitu ada acara kegiatan menyembelih hewan kurban. Jenengan tetap berangkat sini, bedanya dengan Idul Fitri jenengan tidak usah sarapan dahulu. Nah, definisi sarapan niku wong sing ketok lek gak poso niku jenenge sarapan. Kapan? Mantun subuh. Mari subuh kok kecapan, mari subuh kok ngombe kopi, iku jenenge sarapan. Jenengan lek biasa ngombe kopi berarti jenengan ngunjuke utawa gawene kopi sadurunge subuh mawon. Iku jenenge gak sarapan. Lah aku biasa gawe roti, ya ngombene sadurunge gawene napa roti, makane roti sadurunge subuh. Ngoten, mantun subuh ditahan dhisik. Niku tandane jenengan gak sarapan. Disunahkan untuk tidak sarapan. Ngoten niku Nabi melakukan, memerintahkan seperti itu. Ngoten. Nah, nanti begitu pulang sama seperti biasanya melewati jalan yang berbeda untuk syiarnya agama. Kesuwen mungkin. Terus setelah itu
Lah yang istimewa di masjid kita tahun ini acara jenengan santai. Santai ini ya nopo? Pengurus memutuskan ndak ada penyembelihan hewan kurban. Nggak adanya kenapa? Kalau di tempat lain saya ndak tahu. Karena saya ketika Idul Adha mesti repot untuk une masjid dewi. Kalau di masjid lain itu mungkin penyembelihannya, kemudian sampai meceli, bungkusi itu diserahkan pada tim yang kita minta untuk melaksanakan itu. Lah masjid iki mboten jamaah dan kita mesti ngajak orang dari luar, mulai sing bagian nyembelih, nguliti dan seterusnya itu kita ngajak orang luar. Ada 50 orang lebih. Nah, lek campur kados ngaten napa malih lari remas kados ngaten nika itu sulit diterapkan protokol kesehatan di sini, apalagi wabah masih melanda. Ngaten. Nah, itu namanya kita mengambil yang lebih aslah, yang lebih bermanfaat. Dipaksakan, ngaten, maka yang terjadi nanti adalah hal yang lebih membahayakan. Makanya pengurus memutuskan masjid tidak mengadakan penyembelihan. Jenengan yang ingin berkorban monggo, bukan melarang untuk berkorban. Jenengan yang ingin berkorban monggo, karena hukum kurban itu sunnah muakkadah. Andaikan jenengan tahun ini gak kurban sik ya gak apa-apa. Jenengan sing ingin kurban monggo. Kemarin pengurus sudah mengedarkan itu, edaran itu ada masjid yang siap menerima, Masjid Nur Mudrika siap menerima, jenengan bisa menghubungi nomor itu. Atau kemarin teman-teman Kemas itu ditanya sama pelanggan-pelanggan atau jamaah yang biasanya berkorban, Mas, aku kepingin korban nduk endi? Ngaten, bisa ngubungi teman Mas. Lek jenengan biasa sing nitip kula jenengan nitip, nah kita tak sampekno. Ngaten. Karena yang kolektif sapi itu ada beberapa tempat yang nawarkan. Kemarin dari musolanya Pak Mudin Hadi itu juga nawarkan ke saya kalau ada jamaah. Ngaten. Nggih saya insya Allah soalnya sing kolektif niki mboten kathah. Paling 1 ekor sapi. Biasanya kolektif ngaten atau 2 ekor sapi. Ngaten sing kolektif sapi. Biasanya yang perorangan keluarga itu. Tidak melarang jenengan untuk berkorban. Jenengan mau berkorban di luar monggo gitu. Nah, kebetulan kemarin saya ngantar surat dari masjid ini untuk memberitahu Pak Nemo bahwa di masjid tahun ini enggak ngadakan. Ternyata kersane Gusti Allah, Pak Nemo nih sedo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Nemon sing biasa anu sapi niku yang kita mintai tolong sejak saya sebelum di sini sebelum tahun 2000. Kemarin saya ke rumahnya tenggene pundi niku Sidotopo Lor, Sidotopo sekolahan Gang 4. Saya setiap tahun kan nganter sana surat. Begitu saya salam, assalamualaikum Pak Nemo wonten tonggone ngajeng, karena memang rumahnya anu dempet itu. Pak Nemo ninggal Pak. Innalillahi. Nggih ta Bu. Ngaten. Terus anaknya manggil istrinya Pak Nemo itu keluar cerita. Pak Nemo pun ninggal 3 bulan yang lalu. Innalillahi. Kula langsung eling jamaah. Jamaah niku pas repot gawe Pak Nemo tak gawe nun sewu enek sing sampe kowe Pak Nemo niki jange lerene lek wis ditahlili. Subhanallah. Barang kula disanjangi lek Pak Nemo ninggal iku langsung kula eling. Subhanallah iki gara-gara yo ditahlili Pak Nemo. Saya jadi ingat. Ya kita bersyukur dibantu Pak Nemo selama ini 20 tahun lebih Pak Nemo bantu kita. Meninggal dalam usia 65 tahun beliau. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan amalnya diterima Allah. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu saya diberitahu Pak Nemo meninggal, saya ya kaget, ya dalam hati saya, loh leren temen Pak Nemo ini, lengser Pak Nemo ini saya gitu. Karena kita susah untuk mengganti Pak Nemo kan susah kemarin, ternyata menggantinya jadi mungkin seperti itu. Karena anaknya kemarin ketika nelpon itu posisi beliau sudah meninggal. Baik aku loh Pak, mosok mboten enten panyembelihan hewan kurban. Putrane ngaten. Saya tanyakan istrinya, nggih niku rencanane yuga-yugane kajenge budali Pak. Oh berarti gak ngomong iki umpama ngono lek bapake gak ono. Tapi begitu saya sampaikan surat bahwa ndak mengadakan. Untuk tahun berikutnya karena mau pergantian pengurus, nanti terserah pengurus yang baru Bu, ngaten cari jaga lain ataukah dari keluarga sini, itu terserah pengurus baru nanti akan dihubungi. Ngaten jadi insya Allah nanti kemungkinan tahun depan ganti jagal. Carane ganti nggih ngaten ditahlili. Makanya kemarin begitu sini tidak mengadakan, saya ditelepon saya sama perumahan Rivera ini, Ustaz jenengan nyembelih tanggal dinten nopo, wonten nopo, kulo kajenge nyuwun tulung, sing biasa nyembelih ten jenengan niki kajenge kulo tulung nyuwun ditulung nyembelih ten nggen kulo niki ten nggene jagale kulo saya. Lah jagal sing biasa ten mugi-mudi niku sakniki ninggal. Innalillahi. Terus ora mung gitu kok kula gak wani ngekeki rekom ten pundi. Nah, itu. Jadi kebetulan kita nggak mengadakan, Pak Nemonya yang biasa nyembelih juga dipanggil sama Allah. Jadi meninggalnya itu bukan karena corona. Nah, kan meninggalnya bukan karena corona, tapi meninggalnya karena gula, tapi beliau nggak mau diet, nggak mau tara. Akhirnya sakit 1 minggu, terus opname terus meninggal. Nah, pun gak usah dipikir Pak Nemo, wong jelas kula jenengan nggih gak ngadakno. Insya Allah nanti saya akan kirim proposal ke masjid sekitar ambek WA warga Kusagara siap menerima daging kurban. Ganti kalau jenengan saya nerima daging kurban, jadi kok didumi tenawa tapi bukan dari sini orang yang menerima daging kurban. Pun Bismillahirrahmanirrahim 5:30 terus akan Bismillah faslun. Kita akan bahas seperti yang saya sampaikan kemarin, sholat jamaah. Faslun aihadal fasl, ini kita menjelaskan tentang fasal wasolatul jamaati. Sholat jamaah iku sunnatun muakkadatun. Sholat jamaah itu menurut penulis atau musannif hadal kitab, pengarang kitab ini, penulis kitab ini, itu dihukumi sunnah muakkadah. Ini Syafi'iyah. Syafi'iyah itu murid-muridnya Syafi'i. Ngeten. Wassalatul jamaati, adapun salat jamaah iku sunnatun muakkadatun, dihukumi sunnah muakkadah. Ada footnote di sini. Hadisnya lirijali wan nisa. Bagi orang laki-laki dan perempuan hukumnya sama, sunnah muakkadah. Tapi wal asahhu, dan yang lebih sah, ini artinya jumhur ulama, bukan sunnah muakkadah. Wal asahhu annaha fardu kifayatin. Untuk apa? Fi haqqir rijali al muqimin. Salat jamaah itu menurut kaul yang asah, yang lebih sah, gampangnya yang
mayoritas ulama itu hukumnya fardu kifayah. Ngeten. Lah, penulis kitab ini aja yaitu Muhammad bin Qasim Ibnu Abdullah, namanya Muhammad bin Qasim, dan Imam Rafi'i itu mengatakan sunnah muakkadah. Sementara Imam Nawawi dan imam-imam yang lain itu menghukumi fardu kifayah untuk siapa? Fi haqqir rijali al-muqimin, untuk orang-orang laki-laki yang mukim, sing gak lunga. Kita orang yang tinggal di sekitar desa ini mendapat hukum fardu kifayah untuk melaksanakan sholat jamaah. Mulane kapan niko pas kon sholat kok omahe dewi-dewi, saya hukumi ini karena jamaah itu fardu kifayah, harus ada yang jamaah. Ngeten. Karena ini masjid, saya berkeyakinan masjid kudu tetep enek jamaah. Senajan ngemek wong loro. Lah gitu. Kenapa? Karena di satu desa lek ana sing jamaah, dosa kabeh sak desa. Ini satu dusun ini, satu kampung ini lek ana sing jamaah, dosa kabeh. Lane harus ada yang jamaah. Nah, itu bagi laki-laki. Bagi perempuan hukumnya sunnah muakkadah. Mukimin syaratnya orang itu tidak dalam posisi bepergian. Orang itu sedang tinggal di rumah. Nah, hadisnya mana? 5 rawahu Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ke-619 dan Muslim 650, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salatul jamaati tafdulu sonatal fadhi bi sab'in wa isrina darajatan. Hadisipun napa niku pun jenengan hafal kabeh. Salat jamaah itu melebihi salat sendiri dengan 27 derajat. Niki jenengan pun hafal hadis. Nah, terus yang kedua tadi, salat yang hukumnya fardu kifayah bagaimana? Ada dasarnya, ada niki. Bihaisu yadharu syi'aruhu, supaya terlihat syiarnya, makanya dihukumi fardu kifayah. Nggak dihukumi sunnah muakkadah. Alah wong sunnah muakkadah ngaten gak budal gak apa-apa. Kita melihatnya lek dengan jamaah, jangan melihat dari sunnahnya, jangan melihat dari fardu kifayahnya, tapi melihatnya saya ini yang butuh jamaah. Dan jamaah itu orangnya sedikit dan banyak, lebih bagus yang banyak. Terus Nabi nih kok, orang yang jamaah 2 dengan 3 bagus yang 3, 3 dan 4 bagus yang 4. Semakin banyak jamaahnya semakin bagus. Mulane terus perlu adzan biar orang datang. Perlu di waktu beri jarak antara adzan dan iqamah biar ada kesempatan orang datang. Karena semakin banyak yang jamaah semakin bagus. 5 karena sebuah hadis rawahu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis ke-547, wa sahhahahu dan mengatakan sahih dalam hadis siapa? Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, hadis ke-425. Ini hadisnya. Ma min salasatin fi qaryatin au badwin la tuqamu fihil jamaah. Itu. Kalau di suatu desa, di suatu negara yang di situ tidak didirikan jamaah, wa fi riwayatin as-shalah, tidak didirikan salah, illastahwadha alaihim syaitan, kecuali di daerah situ istahwadha akan dirusak, itu ngobong atau bahasanya diobong alaihim pada mereka. Sapa? As-syaitanu, setan. Setan akan menguasai daerah itu, akan menjadikan lahan yang termudah bagi setan untuk merusak desa itu. Mulane lek kepingin desane api jamaah. Nah jamaah ini gak usah mikir wah wong iki wis beda jamaah kok, angkat jamaah. Enggak. Kita sendiri yang menggerakkan diri kita, hati kita untuk ikut jamaah.
Ngaten. Walaupun hukumnya fardu kifayah, yang datang, yang ikut itu akan menjadikan melakukan suatu kewajiban. Kados ngerawat jenazah nih. Ngerawat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi orang yang melakukan itu dapat pahala. Bukan berarti terus jenengan lah wis enek sing nandangi, wis enek sing napa nyuceni, mengkafani, aku gak usah. Bukan. Tapi itu kewajiban kita semuanya. Lane lek iso, lek pas njunjung jenazah, umpamane iso nih pas njunjung jenazah, lek mandikan jenazah, karena mandikan itu biasanya saya selalu mengharapkan keluarganya. Ngeten, keluarganya yang saya minta. Kenapa? Supaya aibnya mayat itu tidak diketahui oleh orang lain. Ngeten, pas mandikan kok kula sanjang keluargane lek saged sing nyirami, nyuceni anak-anaknya, menantunya, keluarganya, biar kalau ada aibnya tidak sampai diketahui. Ngeten, itu perlu. Kenapa? Itu diajari sejak Rasulullah dulu. Rasulullah padahal Rasulullah sedo. Sahabat-sahabat itu menengai, tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada Rasulullah. Jadi Rasulullah jenazah pun siap mau dimandikan. Ini kalau sahabat-sahabat itu menengai piye iki carane? Mosok kaya awake dhewe ngedusi kanca-kanca. Mosok dicepoti klambine ngono. Sahabat-sahabat melihat tubuh Rasulullah itu gak wani, apalagi melihat aurat Rasulullah. Kenapa? Saking mengagungkannya Rasulullah. Terus menengah. Kalau maos di dalam satu riwayat, semua dia dibuat tertidur oleh Allah. Semua dibuat tertidur, kemudian semua mimpi. Dusono Muhammad ora usah dicepot klambine. Gitu. Itu satu riwayat. Di dalam riwayat lain semua terjaga, kemudian ada suara, tidak ada yang mengetahui itu dari mana. Tidak ada yang mengetahui dari mana. Jadi ya atas jenengan ngaten nek ngedusi niku ora untuk umum, nggih dibatasi. Dimandikan ya di situ di kamar itu Rasulullah. Sampai sahabat-sahabat yang lain, sahabat Ansor itu tenjobone pintu kepingin masuk nangis menjawab itu. Enek suara mandikan Rasulullah tanpa kau lepas bajunya. Kabeh krungu. Akhirnya semua kita sudah tahu caranya bagaimana mandikan Rasulullah. Akhirnya tidak usah dilepas bajunya. Ali yang waktu itu, karena memang Ali itu sepupunya Rasulullah, putrane Abu Thalib, itu yang bertugas bagian membersihkan. Jadi pakai sarung tangan. Disebutkan di situ pakai sarung tangan mandikan itu. Maka pakai sarung tangan, kemudian tangan Ali dimasukkan ke dalam bawah baju untuk membersihkan Rasulullah. Saking agungnya Rasulullah, gak wani sahabat-sahabat itu melihat aurat, apalagi aurat Rasulullah. Setelah itu baru sahabat-sahabat itu bisa mengangkat royokan sahabat. Karena apa? Karena agungnya Rasulullah. Oh, kisah ini bukan main. Nah, ketika mandikan jenazah enggak gitu, maka saya minta keluarganya biasanya yang mandikan. Sing susah niku lek gak pati duwe keluarga. Susah maneh setone pas corona. Gak corona, wong-wong mat ninggali gak krana corona, wow wedi kabeh. Ngaten. Susah pas corona, ngedusi gak wani, ngidek gak wani. Subhanallah, nek pesen kula aja mati dhisik lek jek enek corona lho. Bahasane sing gak enak. Nah, itu. Makanya saya minta keluarganya. Walaupun itu hukumnya fardu kifayah, tapi berusaha. Mbok dikon ngrewangi njunjung kok mbok napa? Bantu itu karena itu hukumnya fardu kifayah. Kita tidak melihat dari hukumnya, tapi melihat bagaimana kita bisa menjalankan kewajiban itu. Jadi fardu kifayah itu walaupun hanya 3 orang yang jamaah di sini, tapi berusaha semuanya. Saya juga ingin melakukan fardu ini. Jadi semakin banyak yang jamaah. Oleh gak pati akeh jamaah itu kira-kira warga Medayu Selatan niku paham kabeh. Oh, salat
jamaah iku fardu kifayah. Pomene sing hukumi sunah muakkadah, ora jamaah ora apa-apa ngono. Akhire ya nun sewu ya keri sange nang swargane. Karena memang di dunia ini berlomba-lomba kakean sangu kok. Gak pati akeh ya keri nang swargane. Ngoten. Neraka dhisik. Ngoten. Ya jenengan yang akes kan aku ya gelem nang neraka anjene dosa ku enek tapi yo gak suwi-suwi kan ngoten. Pun itu hadisnya. Jadi ketika jamaah dilakukan, tidak dilakukan di satu daerah, setan akan menguasai daerah itu. Mulane kula seneng semakin jamaah yang ada di sini, maka insya Allah desa kita akan jadi desa yang aman. Ngoten. Napa meneh jenengan dalu ten daleme piyambak-piyambak padha tahajud kabeh. Subhanallah. Malaikat yang berbondong-bondong datang masuk ke rumah jenengan membagikan rahmat Allah dan itu menjadikan desa itu jadi bagus. Nah ini terasa yai-yai ini kok para ulama selagi di desa itu banyak yang sholat malam akan dijaga oleh Allah. Ngaten. Nah, karena inna anzalna itu gak kanggo Ramadan tok. Tanazzalul malaikat waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Iku hakikatnya bukan hanya Ramadan. Setiap malam niku menjelang pagi bahkan itu malaikat akan turun. Goleki sapa sing njawab dum-duman rahmat. Ngaten. Terusaken nek kemlaran Kak Sito itu akeh. Itu niki ai tegese ghalabahum, setan akan mengalahkan mereka, wastawalla alaihim, akan menguasai mereka. Ngoten. Itu bahayanya. Mulane dihukumi oleh mayoritas ulama sholat jamaah itu fardu kifayah. Terus wa alal makmumi, dan bagi makmum ayan yal iktimama, dan bagi makmum wajib bagi makmum ayan wiyah untuk berniat al iktimama, niat menjadi makmum. Jadi lek makmum wajib niat jadi makmum. Ngeten. Artinya jenengan kan lek dilafatkan makmuman lillahi taala, bagi makmum wajib. Ngeten. Bagaimana kalau ditentukan? Jenengan nyate, saya niat jadi makmumnya Pak Giarto, umpamane. Kalau ditentukan orangnya, ternyata yang jadi imam bukan Pak Giarto, jenengan batal sholat. Sing enak ya Pak, gak usah ditentukan. Nah, di dalam fikih itu disebutkan itu sampai saya tulis ini, makmum tidak wajib kalau dia menentukan maka batal. Makmum tidak wajib menentukan nama imam. Kalau ditentukan ternyata bukan orangnya yang jadi imam, batal. Jadi niati saya iktidak, saya makmum kepada orang ini boleh. Tidak ditentukan. Jadi dengan niati makmuman itu dalam hati kan gitu. Aku tadi makmum wis sapa wae imam. Nah, malah ditentukan malah batal. Lek sing dadi imam tibane duduk sing diniati. Tapi dunal imam beda dengan imam. Imam gak niat dadi imam gak apa-apa, kecuali hari Jumat, kecuali sholat Jumat. Sholat Jumat imam harus niat dalam hatinya jadi imam. Niku Syafi'i. Kalau sholat selain hari Jumat tidak harus niat jadi imam, maka sah. Niki terus waya juzu, kalau nanti perlu dibahas kita bahas. Waya juzu lan menang lan oleh ayat tamma untuk jadi makmum, untuk bermakmum. Sopo al hurru, orang yang merdeka, bil abdi kepada budak. Wong sing merdeka oleh dadi makmum senajan sing jadi imam iku budak. Itu karena Islam tidak membedakan itu. Ngaten. Dadi sing dadi imam gak berstatus sosial ngono.
moh ndak sah kalau imamnya itu pun walaupun dia bukan orang yang merdeka. Ini dalam kitab disebutkan seperti ini karena waktu itu masih ada budak. Niat Islam itu menghapus perbudakan. Mulai nih memerdekakan budak, kan dianjurkan antara lain ketika ada orang melakukan kesalahan, itu kan caranya gimana memerdekakan budak. Tujuannya apa? Supaya tidak ada budak. Memang itu. Terus akan lihat wal balihu bil murahi. Orang yang jadi makmum itu sah jadi makmum walaupun imamnya itu murahik. Murahik niku hampir balik. Gorong balik, tapi hampir balik. Syaratnya tamyiz, mumayyiz. Mumayyiz itu ngerti, iso bedakno iki apik iki elek. Tapi tentunya rukun syarat imam harus paham. Mulane jenengan atas ningali YouTube imam cilik. Nah, imam cilik angsal. Ada hadisnya ada. Niki dasare. Huwallazi qarabal bulugh. Yang dimaksud dengan murahik adalah huwa utawi kang aran murahik alladzi bocah qaraba kang nyideki al-bulugha balik. Jadi kurang sampai balik kongen dadi imam. Wal muradu bihi huna as-sabyu al-mumayyiz. Yang dimaksud di sini adalah as-sabyu arek cilik al-mumayyiz sing wis mumayyiz. Mumayyiz itu iso bedakno antara bener mbek gak, apik mbek elek. Niku mumayyiz. Syarat jual beli juga mumayyiz, enggak balik. Jadi ketika anak itu jual beli sah, iku lek wis ngerti iki duit. Nah, iki ngerti, iki jenenge ngerti niku jenenge mumayyiz. Ngaten. Dalam Islam lek arek gak ngerti, aja dikon tuku. Kene apa? Kok enggak sah? Kok gak diarani gak sah? Ngarai geger. Apa meneh sing digawa duwike 50.000 sing dituku 5.000. Gitu. Di dalam Islam enggak boleh. Kenapa? Ya itu sing Islam kan ngatur supaya dadi apik. Barang mulai gak disusui, wong tuane muring-muring. Lho, endi susuke? Anake gak ngerti. Akhirnya apa? Moro nang sitodol. Duwike niku mek 5.000, mulane gak tak susui. Lho, duwike 50.000. Nah, iki sing gare geger mulane gak sah. Syarate mumayyiz. Ngaten, arek kudu ngerti. Imam walaupun dia belum balik, asalkan dia mumayyiz atau murahik. Lek mumayyiz niku murahik niku dhuwure mumayyiz. Ya, mendekati balik. Itu boleh jadi imam. Ngaten. Syarat-syaratnya kudu bener. 5 krono hadis rawahu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Loh, suruk una. Matahari pun terbit subuh entek. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari, hadis ke-4051. Bagaimana? Anna Amr bin Salamah. Sesungguhnya Amr bin Salamah radhiyallahu anhu kana ya ummu qaumah. Amr bin Salamah itu menjadi imam kaumnya, ngimami kaumnya. Wahua dan adapun Amr waktu itu ibnu anak laki-laki situ au sab'u sanawatin atau sinina. Waktu itu Amr umurnya masih situn 6 au sab'u atau 7, masih 6 atau 7 tahun. Balik wong kono 6 atau 7 tahun ngerti, pinter, ngaten. Kono jek 6 atau 7 tahun dene gorong mumayyiz ya gak oleh. Itu. Kalau di sini arek 6 7 tahun ya arang sing ngerti. Kadang-kadang bacaan salat juga masih belum bisa atau belum benar. Ngaten. Boleh asalkan memang bisa. Kan ada anak kecil bahkan yang sudah hafal Al-Qur'an,
Seperti itu boleh? Boleh. Ngaten. Pun kalih diterusaken. Wala tasihu, dan tidak sah apa qudwatu rajulin bimra'atin. Ikutnya atau jadi makmumnya orang laki-laki pada perempuan. Sing dadi imam wong wedok gak oleh. Orang perempuan boleh jadi imam hanya untuk perempuan. Ngeten. Atau yang jadi imam khunsa muskil. Khunsa niku banci. Nah, khunsa niku banci. Tapi banci temenan, sanes banci-bancian. Lek enek wong lanang terus kemwedok niku, tapi jelas lanang, ya gak apa-apa. Ngeten. Tapi khunsa niku memang khunsa muskil iku banci sing gak jelas. Lanang apa wedok. Nah, ini dalam Islam itu di dalam fikih disebutkan ada memang orang yang nun sewu terlahir dengan punya dua kemaluan. Punya dua kemaluan. Kemudian setelah itu iki nanggone lanang tah wedok iki cenderunge. Itu. Cenderunge nanggone lanang tah wedok. Dilihat dalam fikih. Dhek iku lek pipis gaya alat sing. Ngoten. Dhek lek pipis gaya alat sing. Lek nanggone gaya alat sing lanang berarti dhek dihukumi lanang. Itu dalam fikih sampai dibahas sedalam itu. Ngoten. Nah, tidak sah. Wis gak usah jeru-jeru. Kaya wis angelan kok kene oleh imam. Enggak ngangkat. Wak milanang ta wedok sing. Enggak lah, enggak sampai begitu. Wala qori'in, dan tidak boleh menjadi makmum qori'. Qori' niku wong sing ahli maca Quran. Bi ummiin, dengan orang yang ummi. Ummi itu orang yang kalau di sini dianukan itu orang yang yahullu biharfin minha. Kalau qori di sini adalah huwa alladzi yuhsinu qiraatul Fatihah. Disebut qari itu orang yang bacaan Fatihahnya benar. Orang yang bacaan Fatihah. Kenapa kok Fatihah? Karena rukunnya sholat yang Al-Quran itu Fatihah. Mulai kudu bener. Mulai dari Bismillah. Kalau yang menganggap Bismillah itu sebagai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Benar mulai Bismillah sampai nuni waladhdallin. Kudu bener kan? Itu namanya qari. Gak oleh qori itu jadi makmum, sementara yang jadi imam adalah ummi. Ummi itu orang yang ini disebutkan wal ummi huwa alladzi yahullu biharfin minha. Orang yang ada cacat dari Fatihahnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Mana gak bisa muni ro. Cacat. Namanya. Dia kecuali ndak ada semuanya. Wape cacat. Ngoten. Aku gak iso ya, gak iso muni ro. Ngono. Siji muni gak iso aku, lek muni bismillah gak iso mingkem ya. Piye? Bismillah. Mana? Cacat semuanya. Silahkan maju salah satu. Ngoten. Nah, itu harus teliti. Lan lek jenengan tanggo, lah imam ten mriki mpun. Nah, ya napa? Ya berusaha untuk belajar benar. Paling tidak Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin benar. Do itu bunyi dot itu di dalam hadis Nabi sampai disebutkan. Gak ono sing iso muni dot sing paling fasih kecuali Rasulullah. Do itu ujung lidah niku ditekuk ngeten didekek nang ngene pinggir. Bo. Mboten pelat dolin bukan do, bukan. Itu do itu. Itu za. Do itu lidahnya itu pinggir kene atau pinggir kene. Kalau pinggir ini gak iso. Sagete pinggir ini. Mungkin terlatihnya sih. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tidak ada cacatnya dalam Fatihah. Perkara surat nek cacate gak apa-apa. Karena Fatihah yang utama. Gitu. Lah, cacat itu harus dihilangkan, caranya dengan belajar. Nah, saya using pun belajar insya Allah bener. Pak Harto rumiyin belajare kalih guru wonten gurune.
Ngoten kula kula diulangi ten ngene nggon kerja mriku belajar. Ada gurunya. Nah, silakan. Pokoke digurukno dhisik. Ngoten. Jadi sahabat-sahabat dulu lek perkara guru ngoten. Gurune malah nanggone sahabat-sahabat sing cidek nang Nabi sing belajare nang Nabi. Ngoten. Sehingga benar dalam pengucapannya. Ngoten. Harus teliti. Karepe dienak-enak. Tapi mburine tambah ditambahi tasdid batal, keliru. Mempane. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mime didawakno, eme. Niku jenenge mime tasdid niku. Gak usah didawakno, lha apa? Lek gak usah didawakno, mime sukun tok situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Alamin. Nah niku nune double. Ar-Rahmanir-Rahim. Lah mimi double niku. Gak usah didawakno, dienakno wis mat arid lisukun mulai dari bismillahirrahmanirrahim burine niku mat arid lisukun. Itu cukup memanjangkan mat tabiinya. Huruf buri sing dimatikan itu gak usah didawakno. Maliki yaumiddin. Cukup, gak usah din lah batal. Ngaten. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Cukup mustaqim. Oh, enak rek. Tak tirokne. Tambah ditirokno tambah batal salat jenengan. Nah, sembahyang ijen tak tenang-tenang nih. Sing mburi didawakno enak. Ya sing didawakno niku sing arit lisukune sing huruf yang dimatikan jangan dipanjangkan. Ngaten. Ihdinas shiratal mustaqim. Lah kimnya aja yang panjang, eme gak usah panjang. Ini penting kenapa? Karena hukumnya batal dan sah tidaknya salat kita. Ngaten. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup wadnin. Oh tambah papat iku niku. Ya napa? Nggih gak oleh. Ngeten. Itu namanya menambah huruf atau mengurangi huruf dari Fatihah. Tidak boleh. Niku jenenge yaqulu, cacat bacaan Fatihahnya. Nah, ngeten. Itu sampai saya tulis di sini. Nah, itu harus hati-hati. Ben, Kak iso tanya jawab nih. Mboten apa nggih? Kula sampai akan kurang titik. Wa ayu maudhi'in shalla fil masjidi. Wah iki kaya bahasane perlu diskusi niki. Wa ayu maudhi'in lan endi-endi panggonan shalla fil masjidi kang salat fil masjidi ing dal masjid bi sholatil imami fihi kelawan salate imam fihi ing dal masjid. Wa huwa alimun bi sholatihi. Dan dia makmum itu alimun mengetahui bi sholatihi dengan salatnya imam. Jadi lek imame ten mriki, makmum itu kono, pokok di jero masjid sah. Ngaten, sah. Tapi sing sempurna ya sing tidak, ya nyidek to. Ngaten. Cek jamaah nek kene sijine mau jamaah nduk dhuwur, sah. Sah. Nah, jadi enten jamaah ten mriki rongso, iki enek sing jamaah ten dhuwur sah. Sah. Pokoke sah masjid. Ngaten beda karena tidak di masjid dan tidak di masjid. Ngaten ajza'ahu mencukupi. Artinya boleh sholat. Ngaten malam yataqaddam alaihi. Pokoke aja luwih nduk ngarep timbang imam. Ngaten luwih nduk ngarep timbang imam. Enek wong jamaah jejer mek kok loro. Jamaah loro. Ya napa? Batasannya ditumit. Tumit niku basa Jawane tungkak, kencet. Nah, kencet ditumit itu batasannya. Kan enten tiyang sing sikile dawa sijine sikile ndek.
Umpamane, ini sama-sama tumit. Tumitnya makmum ora oleh luwih maju timbang tumite imam. Ngaten. Nah, sing sempurna ya napa ya mundura didik. Ngaten. Kan enten nak kanca-kanca nika jamaah tak pasti jaweser perwak ngono. Hati-hati itu. Hati-hati kok gerak-gerakane salat akhirnya ngadeg makmum ngarep timbang imam. Ya napa? Lebih ke belakang. Lebih ke belakang. Satu kaki cukup. Niki kakine imam, niki kakine makmum. Ngoten gerakan bisa diikuti. Ngoten. Dene kok enek wong liya melok jamaah umpamane makmume kudu mundur. Ngoten. Makmume mundur dadi ngken imam di depan, makmume mburine loro. Ngoten. Itu aturannya. Nah, niku wa in shalla fil masjidi wal makmumu kharijul masjid qariban minhu wa huwa alimun bi sholatihi walaha ilahunaka yujaza. Apabila sholatnya di masjid, makmum di luar masjid tapi luarnya masih dekat dari situ. Nah, wa huwa alimun bi sholati dan makmumnya tahu dengan gerakan sholatnya imam atau orang yang mengikuti imam, maka jaza, maka boleh. Tapi syaratnya walaha ilun, tidak boleh ada pembatas. Pembatas itu yang bisa dilewati. Mulane lek Syafi'i ibu-ibu mbek jamaah mriki niku kudu ana sing dibuka. Lek nurut Syafi'i. Kenapa? Karena supaya bisa lewat. Ngaten, supaya bisa lewat. Mungkin asine Pak ngos. Umpamane lek ya perkara AC kan ya mek nyaman dan tidak, bukan sah dan tidaknya. Makanya ya lebih baik diambil yang sah dan tidaknya. Dibuka didik pokok iso digawe lewat. Seperti itu. Batasannya di mana kalau di luar masjid? Di sini sebutkan sampai 300 dirok. 300 dirok menurut saya cukup panjang, cukup jauh. Dirok itu saya jadi ingat teman saya. Pas ngaji loh cilik ya cik sanawiyah ya kita tahun 80-an 85 tanya Ustaz dirok niku sak pinten napa dirok niku leres menten dirok itu disebutkan itu antara sini sampai sini itu perkiraannya sekitar 60 cm. Nah kalau 300 dirok kan ya lumayan itu, lumayan agak jauh gitu. Tapi syaratnya harus tahu gerakannya imam, ngaten, dan tidak ada pembatasnya, ngaten. Itu bahasannya. Kliwate nemen soalnya anu nih waktu nih. Nah, itu anu. Monggo kalau ada yang ditanyakan, walaupun ada yang belum tuntas ini lebih baik mungkin berdiskusi kalau pada yang perlu ditanyakan. Nggih. Nggih. Takbir. Takbir itu enggak alif kan tidak ada madhon. Nggih. Allahu akbar atau Allahu akbar. Nah, nggih. Terima kasih. Nggih. Takbir Allahu akbar. Itu ya, Allahu akbar. Itu ba dan ro itu tidak ada alifnya. Bukan Allahu akbar kan begitu. Maka antara ba dan ro itu tidak boleh dipanjangkan. Batasan panjangnya di mana? Itu. Batasan panjangnya di mana? Gerakan tangan ini jangan sampai 2 gerakan. Bar. Nah, itu namanya jadi mat. Allahu akbar. Umpamanya kalau panjangnya 2 gerakan jari namanya 2 harokat, ini sudah mencapai namanya 1 alif, ini namanya menjadi mat. Kalau mat berarti panjang. Itu batasannya di situ. Batasannya di situ. Ketika dipanjangkan maka baknya itu menjadi salah. Kalau pada takbir selain takbiratul ihram tidak batalkan salat.
Karena yang menjadi rukun itu adalah takbir pertama. Allahu Akbar umpamanya. Kalau mau ke rukuk kan sunnah. Allahu Akbar, mau sujud umpamanya karena jaraknya Allahu Akbar umpamanya. Sampai batalkan salat, tidak batalkan. Yang rukun itu adalah ketika takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram, ya gak perlu dah panjang. Yang panjang kan Allahnya. Silakan Allahu Akbar umpamanya. Batasannya di itu 14 huruf sampai di Fathul Mu'in itu 14 huruf. Jadi ya nggak perlu sampai puannya juga perlu wong, hanya noton niat eling Allah gitu ya. Allahu Akbar. Nah, itu. Jadi kalau dipanjangkan asalkan tidak lebih dari 2 gerakan jari, maka namanya tidak emat. Ngeten, namanya tidak emat. Kalau di takbir pertama namanya takbiratul ihram, ya jangan dipanjangkan. Kalau mau ke takbir berikutnya agak panjang umpamanya tidak sampai batal. Ngeten. Nggih. Terima kasih Bapak. Monggo. Nggih. Oh, nggih, sampun nggih. Cekap nggih. Mudah-mudahan yang kita kaji bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, kekhilafan saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma nawwir bi kitabi basyarina washrah bi sadrina wasta'mil bi badanina wa atliq bi lisanina wa qawwi bi jananina wasra' bi fahmina wa qawwi bi azmina bi hawlik wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.